Pertama, anak itu hilang lagi mandi di kali dan ditemukan tapi masih hidup di gudang asbes. Wah, anak hilang di kali, ditemuinnya di asbes gudang deket rumahnya. Oke, sebelum kita lanjut, opening dulu. Guys, balik lagi sama gua di sini di channelnya Papa Jago TV. Yang jadi anak hilang ini terdapat di daerah Magelang, geng. Yang bernama Eksan Aji Putra, umurnya udah 30 tahun. Yang hilang ini pada hari Rabu tanggal 19 bulan 8 2020 yang saat mandi di sungai di Kabupaten Magelang akhirnya ditemukan. Gila gak lo? Jadi anak itu umurnya 30 tahun, dia lagi mandi bareng sama kawan-kawannya. Ternyata dia hilang dan ditemukannya di gudang. Dan si Eksan ini dikabarkan hilang kira-kira sore hari, geng. Jadi lagi sore dia hilang pada hari Kamis malam jam 10.30 di dekat gudang asbes dekat lapangan Desa Pucung, Kabupaten Secang. Terus warga tersebut Utoro menemukan Eksan di lokasi yang berjarak 1, km dari tempat yang terlihat terakhir sebelum mereka menghilang secara misterius, geng. Lu bisa bayangin kan ya? Jadi saat ditemukan bersangkutan dengan kondisi lemah dan tidak memakai baju. What the fuck, man? Tidak memakai baju dan memakai hanya karung, geng. Itu yang ditemukan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disebut BPBD di Kabupaten Magelang, geng. Jadi gue ceritain lagi kronologi selanjutnya. Si Eksan itu lagi menjalani pemeriksaan kesehatan. Kemudian Eksan dilakukan pengecekan kesehatan oleh Puskesmas Tutur Tedi. Dan si Eksan sekarang hilang, geng. Berpamitan mau ke Sungai Grogoyudun, Desa Pucung, Kecamatan Sacang, Kabupaten Magelang pada jam 2 siang. Informasi yang beredar menyebutkan Eksan hilang karena dibawa makhluk halus. Wah, makhluk halus lagi. Ada apa dengan makhluk halus dan anak-anak hilang sekarang? Oke, habis itu satu tim pencarian atau yang disebut tim SAR. Mereka mencari warga yang tidak melihat baju Eksan. Jadi itu ada warga yang mencari baju Eksan dan menemukan bajunya, geng, di sekitar sungai. Namun pemiliknya yang menjelaskan Eksan mencoba menghubungi ponsel putranya, namun Eksan tak bisa dihubungi. Jadi tuh Eksan ini lagi mandi ya kan, ada warga yang sempat mencari ataupun empati atau simpati karena Eksan ini sempat dikabarkan hilang dan ditemukannya baju Eksan tersebut, geng. Tapi saat dihubungi sama pihak keluarga, Eksan itu nggak bisa dihubungi, itu kata keluarganya atau bisa disebut dari bapaknya yang menghubungi. Dan ditunggu sampai maghrib ya, tidak kunjung pulang juga. Lu bisa bayangin nggak, dari jam 2 siang sampai maghrib ditungguin nggak pulang ya kan? Terus pemerintah setempat sempat melakukan pencarian, geng. Dan lu harus tahu yang nyari itu sampai 113 orang yang terlibat dalam pencarian tersebut, geng. Dan waktunya malam hari, kira-kira jam 7:30 lah, habis isya lah ya. Pencarian kedua melibatkan tim Basarnas Semarang. Hingga Utoro menemukan Eksan dalam kondisi lemah, tanpa baju, hanya karung yang dia pakai. Dan bersyukurnya Eksan masih dapat ditemukan oleh warga kondisi lemah. Dan langsung kita lakukan perawatan dan dilibatkan oleh Satpol PP, pemadam kebakaran, dan TNI ataupun Polri daerah setempat, geng. Jadi kalian bisa tahu ya kan gimana kronologi anak-anak hilang yang sekarang secara misterius. Dan gue pengen bahas lagi gimana sih menurut kalian tentang 3 anak langkat itu yang hilang. Kalau menurut gue pribadi ya, geng, ini menurut gue ya. Kalau lu boleh, menurut lu sih terserah ya kan. Tapi kalau menurut gue nih, anak itu hilang udah dibawa keluar kota, geng. Karena kalau orang bilang itu masih ada di tempat tersebut, masih ada di daerah tersebut, itu diculik makhluk halus.
Tapi ini udah 3 bulan, geng. Dan lu harus tahu kalau diculik makhluk halus, itu minimal harus ada satu benda apapun yang tertinggal di tempat dia bermain. Tapi ini hanya semuanya, geng. Jadi semuanya tuh baju, pakaian, celana, sepatu, sendalnya nggak ada yang tertinggal. Jadi kalian bisa simak juga nih video ini. Tolong kasih editor, kasih video ini. Nah, jadi dia apapun di dalam dirinya ini, kalau orang halus pasti tinggal. Maksudnya Pak? Pasti tinggal, kalau selop, walaupun dibawanya botol pasti tinggal kalau orang halus. Oh. Cuman kalau perbuatan manusia pasti diambil semua. Dan kalian bisa lihat di sini, geng, tutur orang tua tersebut bahwa kalau diculik makhluk halus itu akan ada benda yang tertinggal, sama seperti cerita si Ehsan yang tadi yang hilang di Magelang, geng. Jadi si Ehsan yang hilang di Magelang itu dia tertinggal bajunya, dan itu wajar kalau dia diculik makhluk halus, geng. Tapi kalau 3 anak langkat yang hilang, yang menurut lu hilang diculik makhluk halus, coba lu pikir lagi, ada nggak benda-benda yang tertinggal di sana? Jadi untuk kalian paranormal atau apapun itulah ya yang gue bilang, jangan lu bikin cerita kalau dia tuh diculik makhluk halus. Itu bikin menunda pencarian kepolisian, geng. Jadi tolonglah kalian juga lah berpikir secara logika. Magic emang ada, tapi kita harus berpikir secara logika. Dan udah ada, geng, deskripsinya masing-masing, ya kan? Kalau diculik makhluk halus gimana, kalau diculik oleh manusia gimana, dan kalian tuh bisa tahu, geng. Jadi nggak bisa kita pukul rata cerita A sama dengan cerita B, karena nggak ada lagi contoh-contoh yang bisa kita angkat di sini, dan nggak ada lagi barang-barang bukti apapun di sini, geng. Jadi untuk kalian smart people, sampai jumpa di next konten selanjutnya. Kalau lu suka boleh lu subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Salam hebat dari Papa Jago TV. Sampai jumpa di next konten selanjutnya. Gua Papa Jago TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.